Guys, saya melihat Cristiano Ronaldo dalam sebuah konten yang memberkati saya. Ya, mungkin dia adalah seorang Kristen, tapi saya nggak tahu dia taat sungguh-sungguh atau tidak. Tapi yang saya lihat kontennya memberkati saya. Nah, kenapa? Karena sepertinya Cristiano Ronaldo sedang mempraktekkan ayat Alkitab. Ya, ayat Alkitab yang mana, Kak? Ayat Alkitab yang di Pengkhotbah 5 ayat 17. Yang ngomong gini, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Guys, yang saya maksud Cristiano Ronaldo mempraktekkan ayat pengkhotbah ini adalah hidup bersenang-senang. Jadi konten yang saya lihat adalah Cristiano Ronaldo sedang latihan bola. Ya, dia pemain bola profesional. Ya, dia pemain bola yang terkenal, yang punya prestasi luar biasa. Di sesi latihan, dia sedang bercanda-bercanda, happy-happy, tertawa, ngakak kencang, lalu serius lagi, ketawa lagi, bercanda sama temannya, lalu serius lagi. Oh my God, tiba-tiba saya menyadari ketika saya melihat kontennya Cristiano Ronaldo ini, yang saya sadari apa? Woi, hidup ini jangan terlalu serius. Hidup ini harus dinikmati. Amin. Kita perlu bersenang-senang, kata Alkitab. Ya, dalam keseharian kita. Jangan selalu serius, selalu tegang. Ya, serius itu perlu kadang-kadang. Betul? Fokus, serius, sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa kita harus bersenang-senang di dalamnya. Ya, kita menikmati. Amin. Itu ya pengkhotbah sarankan buat kita anak-anak Tuhan, guys. Ya, dikatakan gini, hidup yang pendek tadi. Guys, hidup kita ini terlalu pendek untuk tidak bersenang-senang. Amin. Hidup ini terlalu singkat untuk kita nggak bahagia. Amin. Hidup ini terlalu singkat kalau isinya hanya stres, tekanan hidup, takut, ya, murung, apalagi nggak bisa menikmati. Hidup ini terlalu pendek, guys. Nikmati. Amin. Lalu dikatakan hidup ini adalah yang dikaruniakan Allah. Nah, ini anugerah, ini karunia. Kita bisa hidup, ayo nikmati. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah mati. Benar nggak? Apalagi waktu COVID yang lalu, banyak orang mati. Tapi kalau kita hari ini masih hidup, itu masih diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya, dikaruniakan oleh Tuhan. Nikmati, nikmati, nikmati. Amin. Mungkin ada yang bilang gini, Kak Jim, gimana saya bisa bersenang-senang dalam hidup? Gimana saya bisa happy-happy? Masalah saya banyak. Bertubi-tubi. Nah, saya mau bilang gini guys, dengarkan saya. Tahu nggak bahwa masalah akan selalu ada kok. Jangan pernah menginginkan hidup tanpa masalah, karena itu nggak mungkin. Teman hidup yang tidak akan pernah beranjak pergi selama kita masih hidup adalah masalah. Itu teman hidup kita. Hidup ini selalu ada masalah. Kapan masalah berakhir dalam hidup kita? Kapan? Kamu pasti tahu. Kapan? Ya, kalau sudah meninggoy. Ya. Jangan hanya karena masalah dalam tanda kutip kita memilih hidup terpuruk. Kita memilih hidup dalam tekanan, dalam kemurungan, dalam putus asa. Bangkit, karena Alkitab yang kasih tahu, bersenang-senanglah dalam hidup ini. Kenapa saya jadi emosi? Bersenang-senang guys. Karena senang-senang itu adalah pilihan.
Kalau kamu tanya sama saya, Kak Jim sering bawa firman Tuhan, sering khotbah, sharing, melayani. Kak Jim kayaknya nggak ada masalah dalam hidupnya. Woi, salah. Masalah saya juga banyak. Tapi saya memilih untuk bersenang-senang dalam hidup. Amin. Saya memilih bahagia dalam hidup. Saya memilih nggak akan terpuruk. Saya memilih terus berkarya, terus melayani, terus menjadi berkat. Amin. Saya tidak membiarkan tekanan dan masalah itu menghambat saya, menghalangi saya. Amin. Saya memilih untuk terus melayani. Saya memilih terus untuk membagikan sharing firman Tuhan. Saya terus memilih untuk menjadi berkat. Amin. Saya mengajak kamu, berdamailah dengan keadaan ini. Ya, hidup ini nggak sempurna kok guys. Bener nggak? Kalau boleh jujur, keluarga kita nggak sempurna. Pasangan kita juga nggak sempurna. Suami kita, istri kita, anak-anak kita juga nggak sempurna kok. Bener nggak? Orang tua kita juga nggak sempurna. Pendeta kita, pembina rohani kita juga nggak sempurna. Gereja kita pun nggak sempurna. Benar? Atasan kita di tempat kerjaan, di kantor juga nggak sempurna. Karyawan-karyawan kita juga nggak sempurna. Hidup ini memang nggak ada yang sempurna. Berdamailah dengan itu. Maka kamu akan bisa menikmati hidup ini. Inilah kehidupan. Ya. Apalagi hidup ini, kita hidup di dunia ini yang dikuasai oleh penguasa di udara. Ada kuasa jahat. Belum lagi ada orang-orang yang jahat, yang masih hidup dalam dosa. Ya. Orang-orang yang gak sempurna, yang seringkali membuat error. Ya, nyakitin kita, mungkin dia gak sengaja. Ya itulah hidup. Berdamailah dengan itu guys, katakan amin. Ya. Kita juga gak sempurna. Bener ya? Nikmati aja hidup ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Amin. Nikmati aja. Ada orang bilang gini, kalau minum kopi aja itu gak enak ya, pahit. Susu aja ya kadang enak juga. Tapi kalau kopi dan susu dicampur, antara pahit dan creamy itu dicampur, melahirkan sebuah rasa nikmat. Dan itu mirip dengan kehidupan kita. Ada hal-hal getir, ada hal-hal tidak mengenakan, tapi ada juga hal-hal yang indah. Ketika di mix, kita menerima hidup itu nikmat. Luar biasa. Amin. Dosen saya bilang gini, jangan lupa bahagia. Ini dosen teologi guys. Salah satu dosen favorit saya, ketika dia posting sesuatu, ya selalu dia tulis di endingnya, jangan lupa bahagia. Biasanya ditampilkan, dia suka senyum, foto yang diposting ya, bersama dengan keluarga, melayani, dia selalu senyum, lalu ditulislah sama dia, jangan lupa bahagia. Ya, kita bilang hidup ini pendek. Jangan lupa bahagia. Amin. Hidup ini terlalu singkat. Ya, untuk tidak dinikmati. Nikmati hidup kita. Hidup adalah anugerah tadi dikatakan. Ya. Apalagi kamu yang sehat. Banyak loh orang kayak kamu dan saya yang sehat saat ini. Maksud saya gini, banyak orang
pengen jadi kamu dan saya yang saat ini kondisinya sehat. Siapa mereka? Ya mungkin mereka yang sedang terbaring sakit, diranjang, di rumah sakit. Mereka pengen sehat. Tapi hari ini kalau kita sehat, bisa nggak kita bersyukur, kita bahagia, menikmati. Amin. Ini bawa nama toko nggak apa-apa ya. Pernah tahu Miniso? Ya, saya pernah beberapa kali nganterin ke toko ini untuk anak-anak saya. Miniso atau toko Miniso ini punya slogan yang menurut saya bagus, mengingatkan kita semua. Slogannya adalah Life for Fun. Hidup untuk bersenang-senang. Ya, saya sampai punya tasnya. Karena saya terkesan dengan slogannya. Iya ya. Kadang kita lupa bahagia. Kita lebih sering memilih stres. Gak sadar mungkin kita milih murung. Kita pengen mengendalikan semuanya. Kalau nggak bisa dikendalikan lalu kita stres. Nah, saya mau bilang gini teman-teman semua. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, apa yang tidak bisa kamu ubah, biarkan saja. Ya, jangan stres. Jangan juga pengen mengubah orang lain. Jangan juga pengen mengendalikan semuanya. Ada area-area yang memang tidak bisa kita kendalikan. Let it go. Lepaskan, serahkan sama Tuhan saja. Biarkan. Jangan stres. Toh kita nggak bisa ngubah. Amin. Seringkali yang membuat kita stres, frustasi adalah kita pengen mengendalikan semuanya. Kita pengen mengubah orang lain dan lain sebagainya. No, sekarang berhenti. Apa yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita ubah, kita serahkan sama Tuhan. Biar Dia yang ambil alih, yang mengerjakannya bagi kita. Katakan amin. Hidupmu akan enteng. Hidupmu akan happy. Hidupmu akan bersenang-senang seperti pengkhotbah kasih tahu kita. Amin. Lalu guys, ekspresi happy kita, ekspresi senyum kita, ekspresi tertawa kita itu bisa mendatangkan berkat loh, percaya nggak? Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita happy, suka senyum, ya, penuh sukacita, ya, kadang-kadang ada suka bercanda, maka kita akan disukain orang-orang loh, bener nggak? Orang-orang akan nyaman sama kita, orang-orang akan senang deket sama kita. Apalagi pribadimu ramah dan menyenangkan. Bukan pribadi yang suka menjelek-jelekan. Bukan pribadi yang suka mengeluh, suka komplain, suka bete. Maka orang akan enggan dekat sama kita. Amin. Ya, jangan suka muram, kusut, perangai yang tidak bersahabat, suka marah. Nanti orang enggan sama kita. Tapi kalau kamu suka membawa sukacita, selalu senyum, selalu happy, tertawanya ngakak keras, suka bercanda, suka sapa orang, ramah, bersahabat, maka kamu akan disukai orang-orang. Dan orang-orang ini bisa aja memberi berkat sama kamu. Contoh, ngajak bisnis, ngajak kerja sama, ya. Lalu apalagi kamu suka nolong orang, kamu pasti banyak ditolong orang juga. Ya, akan mendatangkan berkat kalau kita ini penuh dengan sukacita. Amin. Ada orang-orang guys, jangan bilang siapa-siapa ya. Yang setiap kali ngomong itu pedes. Yang setiap kali ngomong itu tajam. Menusuk, menyakitin. Saya berdoa, kamu bukan orang yang seperti itu. Amin. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang kata-katanya kasar,
ya suka tajam, suka nyakitin orang, suka nggak enak didengar, itu biasanya di sininya belum beres, guys. Ya, karena yang diucapkan mulut itu keluar dari hati, kata firman Tuhan. Ya, saya berdoa kamu nggak seperti itu, amin. Tapi kamu orang yang fun, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, membawa kesukaan, membawa damai, membawa keceriaan, sehingga orang-orang suka dekat sama kamu. Ekspresi happy-happy itu kalau orang Jawa bilang rupane ngrejekeni. Mukanya itu membawa rezeki, membawa berkat. Ya, karena orang-orang suka. Amin. Ya. Nah, sekarang guys, ubah muka kamu. Apalagi yang kusut saat ini. Mulai senyum yuk. 1, 2, 3. Cheers. Garing ya. Senyum yuk. Belajar senyum. Nah, sering kali guys, kalau saya sedang gak mood, ini ya daging saya ini kan masih lemah ya. Kadang-kadang gak mood. Saya ngelawannya gimana? Saya dengan senyum, paksa muka saya senyum. Nanti suasana hati saya bisa berubah loh guys. Ya. Ya. Saya memilih melawan. Gak mood tadi, dengan senyum. Dengan hati yang sukacita. Atmosfer itu tiba-tiba berubah. Amin. Senyum ya. Kalau tertawa yang kenceng, ada istilah orang ngomong gitu. Iya, nggak apa-apa, ekspresikan tertawa kamu lepas. Tapi ingat, jangan ganggu orang di sebelah. Ya, jangan membuat sampai berlebihan yang tidak nyaman. Tertawalah yang kencang, nggak apa-apa. Tapi harus tahu situasi ya. Sekarang praktek mau? Garing ya? Ya, ayo praktekkan ini. Banyak tertawa dalam hidup ini. Bawa happy, bahagia, senang-senang. Hidupmu akan indah. Hidupmu akan indah. Hidupmu akan lebih bermakna. Hidupmu akan bisa dinikmati. Hidupmu akan luar biasa. Orang yang hatinya penuh dengan riang gembira, sukacita, maka biasanya orang-orang ini akan lebih produktif, guys. Benar nggak? Akan bisa banyak yang dikerjakan, hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang positif-positif. Kenapa? Karena di dalam sini happy. Beresin hati kita. Amin. Lalu selanjutnya, kalau hidup kita memilih happy, maka itu bisa semakin membuat tubuh kita ini sehat, guys. Ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan pernah diteliti, orang-orang yang di rumah sakit sedang sakit, sebagian ditontonin video-video yang lucu-lucu. Mereka ngakak-ngakak di ranjang yang sedang terbaring sakit. Ya, lalu diteliti, mereka ditemukan lebih cepat sembuh, guys. Oh my God. Jadi benar ya firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, tapi kalau orang suka murung, ya suka merasa tertekan, hidupnya nggak bahagia, stres, tegang, merasa banyak masalah, ya, down, terpuruk, ya, depresi, itu imun tubuhnya akan turun sehingga gampang kena sakit penyakit. Gampang sakit, guys. Ya. Nah, saya dengar juga bahwa penyebab utama penyakit datang itu ternyata bukan makanan sembarangan, itu termasuk tapi bukan yang utama. Pola hidup yang nggak pernah olahraga, tidur malam. Saya pikir itu, tapi ternyata enggak, guys. Yang menjadi penyebab utama penyakit datang adalah
pengelolaan pikiran. Ya, kalau kita gagal, pikiran kita stres, maka kita ternyata gampang sakit, guys. Penyakit datang. Ayo, kita nggak mau seperti itu. Amin. Kita memilih bersenang-senang, kata firman Tuhan. Dalam keseharian kita memilih bersukacita, riang gembira. Ngomong sama saya boleh? Riang gembira. 1, 2, 3. Riang gembira. Ya, maka hidup kita akan produktif, disukain orang, ya, lalu lebih sehat, ya, amin. Hidup kita jadi lebih indah, hidup kita jadi lebih produktif, hidup kita jadi lebih bisa dinikmati, amin, amin. Mulai saat ini banyaklah tertawa. Amin. Tapi jangan ketawa sendiri. Nanti kirain orang. Amin, guys. Nah, apalagi ini yang terakhir. Apalagi kita jangan lupa, guys, punya Yesus yang begitu berharga, yang mengasihi kita. Yesus adalah penebus dosa kita, juru selamat. Sehingga kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, kita pasti ke surga. Kita diselamatkan. Saya mau bilang gini, berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan Yesus, itu bukan sakit disembuhkan. Bukan miskin jadi kaya, bukan. Tapi apa? Kita punya juru selamat. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga kalau kita mati, kita dibenarkan, kita dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Guys, saya mau berdoa buat kamu, boleh? Ayo, taruh tangan kananmu di dada, saya mau berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa buat teman-teman yang taruh tangan mereka di dada. Kiranya Engkau mengangkat setiap beban di hati mereka, di hidup mereka. Angkat setiap stres dan tekanan yang ada. Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Lega. Terima kelegaan daripada Tuhan. Terima kelegaan daripada Tuhan Yesus saat ini juga dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa kiranya Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera, kesukaan, hati yang gembira, hati yang riang gembira ke dalam hidup mereka, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar mereka mulai hari ini boleh menikmati hidup mereka dalam Tuhan. Mereka boleh tertawa banyak, happy, bersenang-senang, menikmati hidup ini yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dan biar sukacita mereka boleh juga ditularkan dalam keluarga mereka, tempat pekerjaan mereka, suasana pelayanan di mana mereka melayani, tetangga mereka, dan tempat-tempat yang lain. Memberkati anak-anak-Mu ini juga biar mereka produktif. Hidup mereka juga mengalami kesembuhan dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Guys, kamu mau gak dipakai Tuhan? Bagikan video ini supaya orang yang kamu bagikan mengalami sukacita. Hidupnya berarti, hidupnya indah. Bagikan video ini ke teman-teman, ke grup, supaya mereka juga diberkati. Thank you. God bless you.